Halo, perkenalkan nama saya Benediktus Hernanda Jaya Priyatama, NPM 210118521, mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Atmajaya, Yogyakarta. Di sini saya akan presentasi tugas akhir saya, yaitu membuat perpustakaan dan coworking space. Perpustakaan yang saya buat bernamakan Lentera Wawas. Dinamakan Lentera Wawas karena mengambil dari kata lentera yang artinya cahaya, sehingga perpustakaan ini dilambangkan sebagai media untuk menuntun masyarakat agar mendapatkan wawasan dan makna lentera juga sebagai media yang dapat menyinari kehidupan manusia. Jadi media yang dimaksud yaitu ilmu-ilmu dari buku-buku dan lain-lainnya. Kemudian untuk dari segi budaya, perpustakaan memadukan dengan budaya wayang dan juga budaya batik Gawung Yogyakarta. Berikut adalah salah satu konsep gunungan wayang, yaitu konsep yang digunakan pada bentuk bangunan. Di situ dapat dilihat fasad berbentuk seperti gunungan wayang. Kemudian lanjut ke transformasi desain. Untuk transformasi desain, yang pertama yaitu masa memiliki bentuk kubus, kemudian yang ditambahkan menjadi 3 tingkatan, lalu dibagi menjadi beberapa bentuk desain bangunan, lalu disubstraksi menjadi 3 bagian, dan disusun menyesuaikan dengan konsep lantai. Sehingga dapat ditemukan bentuk desain akhir menjadi bentuk fasad yang akan digunakan pada desain perpustakaan nantinya. Selanjutnya yaitu situasi. Situasi yang digunakan yaitu situasi dari Jalan Tentara Pelajar di Yogyakarta. Situasi ini memiliki skala 1:500 dengan bangunan yang ada di sekitarnya, yaitu SD Negeri Vidya Kasana, Bank BPDDIY, dan pemukiman sekitar. Kemudian masuk ke dalam site plan. Site plan di sini yaitu berskalakan 1:300. Di dalam site plan terdapat beberapa legenda seperti perkerasan dan vegetasi yang digunakan pada bangunan. Selanjutnya yaitu denah basement. Basement di sini didesain dengan memperhatikan sirkulasi dari kendaraan, sehingga kendaraan yang ada di dalam basement tidak tersusun porak-porak dan dapat tersusun rapi. Di dalam basement juga terdapat ruang gudang, ruang CCTV, dan ruang maintenance, dan juga saf sampah. Kemudian lanjut ke denah lantai 1. Denah lantai 1 terdapat ruang toilet pria maupun toilet perempuan. Kemudian ada ruang diskusi, ruang rapat. Kemudian terdapat ruang lobi pada bagian depan sebelum memasuki ruangan-ruangan lainnya. Lalu dari lobi dapat menemukan mini museum yang akan dipajang dari kesenian budaya Yogyakarta, misalnya seperti wayang dan lain-lainnya. Kemudian di sebelah kanan ada loket buku, dan di sebelah loket buku ada loker khusus untuk menyimpan barang-barang dari pengunjung. Dan di samping ruang loker terdapat ruang administrasi atau ruangan dari staf-staf perpustakaan. Dan setelah itu masuk terdapat ruang baca dan loker buku atau koleksi buku. Selanjutnya naik ke lantai 2. Di lantai 2 sendiri terdapat coworking space yang bersifatkan semi outdoor. Kemudian di samping coworking space terdapat kantin yang menyediakan berbagai macam jajanan untuk para pengunjung. Kemudian terdapat ruang baca, ruang TIK, dan ruang baca khusus, serta toilet. Kemudian naik ke lantai 3. Lantai ketiga merupakan lantai paling atas dari bangunan perpustakaan. Di lantai 3 terdapat ruang komunal, kemudian ruang baca juga, terdapat toilet, musola, serta terdapat auditorium yang telah disesuaikan dengan jumlah yang diminta, yaitu kurang lebih 200 orang.
Selanjutnya yaitu tampak. Tampak ini dilihat dari sisi utara. Kemudian lanjut dari tampak yang dilihat dari sisi barat. Kemudian lanjut dari tampak yang dilihat dari sisi selatan. Kemudian lanjut dari tampak yang dapat dilihat dari sisi timur. Dan seluruh tampak ini berskalakan 1:200. Pada tampak-tampak tersebut dapat dilihat dari second skin maupun penggunaan jendela dan juga secondary facade. Kemudian masuk ke potongan arsitektural, lalu masuk ke potongan B, selanjutnya masuk ke perspektif eksterior. Perspektif ini diambil dari mata manusia. Berikut juga perspektif eksterior dari mata manusia. Selanjutnya diambil dari mata burung. Dan yang ini pun juga. Selanjutnya masuk ke bagian interior. Di sini merupakan perspektif interior dari coworking space. Coworking space memiliki tema semi-semi industrial yang dicampur dengan biofilik. Kemudian masuk pada bagian auditorium. Terdapat kursi-kursi yang disusun dengan jumlah kurang lebih 200 orang. Kemudian masuk ke minimarket yang menyediakan berbagai macam makanan. Selanjutnya yaitu kamar mandi yang pertama, kamar mandi besar. Lalu masuk ke kamar mandi yang kedua. Dan yang terakhir yaitu perspektif ruang baca khusus. Ruang baca khusus karena ruang baca ini memiliki tingkat keheningan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu detail tangga. Pada detail tangga terdapat denah tangga, potongan AA, serta detail dari tangga, yaitu ukuran off-trade dan on-trade. Selanjutnya yaitu untuk detail arsitektural, saya mengambil perspektif roster yang terdapat pada lantai 2. Kemudian lanjut pada perspektif roster juga yang diletakkan pada lantai 3. Perspektif roster atau secondary facade. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.